Oke, Sobat Pastor, di namaku dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Romo Theo dan Romo Pepi di channel kesayangan kita Cafe Pastor. Ya mohon maaf ya, tadi ada perbincangan awal yang ya seperti biasa lah kalau kami ngobrol sebagai para imam. ya. Sedih banget, gak gendah. Iki. Instagram Oh iya, Instagramnya belum buka guys, sebentar. Kita akan sapa-sapa. Hari ini kita akan telepon Jen ya. Kita ini mau cerita ya, kita tunggu ya. Kita akan mencoba telepon Jen. Nah masalahnya adalah nomor Jen berapa ya? Harus cari Kamu lagi. masih ingat gak ya? Oh gak masih ingat harusnya. Karena di grup itu kayaknya. Tidak banyak yang ngepost. Iya. Itu tuh. Oh ini di Jen. Oke ya Jen, kita akan telepon Jen guys. Guys. Sudah nongol dong. Nah, iya, halo. Halo, Jen. Halo Romo. Mantap. Sorry guys, ngantel di HP gue. Halo, Jen. Nah, yang di IG Selamat belum malam. Yang di IG sudah dengar ya? Oke, mantap. Sudah terdengar guys suaranya si Jen. Yang di IG mungkin akan kelihatan. Kita taruh tengah gini aja, Mbak. Biar kelihatan. Yes. Di sana jam berapa, Jen? Kalau di sini sudah jam 11.21. Waduh. Sudah setengah 12 loh. Sudah setengah 12, Mbak. Iya. Waduh. Ya, di sini lebih maju 1 jam. Ya, betul. Oke. Jarak 1 jam ya. Guys, ini yang mau masuk jadi suster, guys. Ya, keren kan? Boleh kenalan dulu. Silakan memperkenalkan diri. Oke. Nama saya nama panjang jenis rekaman Jen Victor Ajik. Apa? Nama pendek Jen. Oh. Gimana sih namanya tadi siapa? Nama lengkapnya siapa? Jenisnya rekaman Jen Victor Ajik. Oh, anjing. Kayak nama-nama Jerman gitu. Kami sambung nama bapak kalau di sini. Oh, Oke. gitu. Ya, Iya, ya. ya, oke. Bisa lah. Oke. Saya berasal dari Sabah, Malaysia, di atas utara Kalimantan. Oh, Jadi saya satu pulau dengan Kalimantan. Oh, Sabah itu atasnya pas, Mas. Ya, atasnya Kalimantan ya. Dengan Kalimantan ya. Pernah ke Indonesia, Jen, sebelumnya? Iya, saya pernah ke Indonesia, ke Jawa Barat, kemudian ke Kalimantan Barat, juga Kalimantan Timur. Timur atau tengah ya? Ya Kalimantan lah ya. Iya. Kami, Jen. Ke Garum pernah nggak? Kenapa pada? Ke Garum pernah? Ke Blitar ya, guys. Mana tahu. Mana tahu, enggak tahu. Surabaya pernah? Belum. Belum. Surabaya belum. Saya hanya di Jawa Barat, Jakarta. Oke. Mungkin nanti kalau sudah jadi suster bisa main ke sini ya. Mau kemana? Ke seminari di Blitar. Iya, betul. Oke. Nanti saya masuk kongregasi kontemplatif. Oh, jadi nggak bisa kemana-mana nih? Jadi kontemplatif yang benar-benar cuman ada klausura Iya gitu ya. Ya, saya Claris. Oh, Claire. Saint Clair. Claris. Tapi sebelum ke situ tanya Jen, why? Kenapa? Because karena. Kenapa pengen jadi suster? Ini kan pertanyaan menarik. Ada pengalaman apa sih sampai titik ya aku mau jadi suster itu? Sejak dari kecil saya sudah memang bercita-cita untuk menjadi suster. Cuma dalam perjalanan waktu itu banyak sekali saya punya cita-cita. Kemudian tapi terinspirasi dengan satu sister
dia pernah mendoakan saya waktu saya kecil. Dia bilang, siapa yang mau jadi sister? Lalu walau waktu itu saya tidak tahu suster itu apa, jadi saya hanya bilang saja saya begitu. Nah, sejak dari situ saya terinspirasi mau jadi sister begitu. Jadi dalam perjalanan waktu juga saya berpikir sister seperti apa yang saya mau begitu. Sebab sebenarnya saya aktif. Saya suka ikut misionari, suka ikut volunteer, sebab itu saya banyak pergi ke tempat-tempat begitu. Cuman saya berpikir banyak sekali manusia boleh melakukan banyak aktiviti untuk sesama di luar, tapi hanya sedikit sekali yang mau jadi menara api untuk sesama begitu. Tahu menara api kan? Iya, tahu. Oh. Menjadi cahaya. Oh, menjadi cahaya. Oh, mercusuar. Mercusuar. Oh, mercu. Iya. Menara api. Jadi saya berpikir begitu. Saya sendiri saya ingin menjadi menara api untuk pelaut-pelaut yang mengalami kegelapan, supaya mereka boleh melihat cahaya Tuhan sendiri begitu. Jadi ya, menara api kan tidak kemana-mana, dia hanya berada di sana tapi berdoa gitu. Mantap. Jadi saya juga ingin berdoa bagi sesama. Mantap. Jarang-jarang loh ya orang mau memilih menjadi seorang pertapa bahasanya gitu. Iya. Kontemplatif ya. Kontemplatif, Tidak ke dunia tapi sungguh-sungguh ke dalam dan mendoakan, memberi cahaya melalui doa-doanya. Betul. Apalagi tadi Jen mengatakan bahwa dia adalah seorang yang aktif ya kan. Iya. Dan akhirnya, do you have any discernment on it when you akhirnya memutuskan untuk Oke, I will be contemplative gitu. Iya. Sebenarnya berat juga sih, karena saya dalam 1 tahun ini saya mengalami pergumulan ini. Mungkin saya tidak ada kesempatan sharing lagi untuk lain kali, tapi saya mengalami satu masa gelap dalam masa 1 tahun ini begitu. Jadi itu juga yang memberikan kekuatan kepada saya untuk jadi pendoa bagi sesama. Ya. Oke. Nah waktu itu kita nge-zoom bareng nih, itu ada pengalaman lebih lanjut lah ya. Tapi itu belum di-share kan, karena itu masih di Zoom dan banyak orang tersentuh gitu. Nah apakah bersedia untuk mengisahkan itu atau memang karena ini kan lebih luas nih ya jangkauannya ya kan, banyak orang ya. Publik gitu. Apakah pernah mengalami cinta yang tanda kutip untuk orang tertentu, lalu bagaimana bisa mengikhlaskan, apalagi sekarang masuk biara dan kontemplatif, itu bukan hal yang saya kira mudah ya. Habis ini nggak bisa ketemu lagi, cerita lagi, terus kalau rindu gimana? Wah itu. Oh no. Oke. Kesempatan. Sebelum ini waktu di Zoom sudah cerita pengalaman percintaan, pengalaman pacaran. Waktu saya SMA sudah berapa tahun ya? Sudah mungkin 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu itu memang saya ada teman, tapi masing-masing kami mempunyai panggilan begitu. Jadi saya ingin jadi sister dan dia juga ingin jadi father, ingin jadi romo. Jadi kemudian akhirnya dia masuk seminari. Dan sekarang dia juga sudah selesai belajar di seminari di Malaysia. Dan sebenarnya bagi saya dalam hubungan kami itu satu rahmat juga, karena kami saling menguatkan dan saya merasa saya tidak terikat dengan dia. Meskipun saya mencintai dia, tapi saya juga lebih mencintai apa yang dia pilih. Karena apa yang dia pilih saya tidak dapat menandingi. Waduh. Saya tidak dapat merebut Yesus yang dia cintai, Bunda Maria yang dia cintai. Jadi bagi saya
saya lebih gembira melepaskan dia berbanding dia bersama dengan orang lain. Jadi lebih ikhlas kalau dia jadi seminari daripada dia sama orang lain. Betul. Oke. Sekarang pertanyaan dibalik dong, berarti apakah dia ikhlas juga mengizinkan Jen menjadi seorang sister? Ikhlas juga. Oh. Karena dalam pergumulan saya juga, dia juga banyak menguatkan saya. Jadi tidak ada rasa macam yang bagaimana kalau dia keluar nanti, apakah saya mau cari dia, begitu, tidak. Tapi sudah tahu tujuan masing-masing begitu. Cuma ya perasaan itu sentiasa ada, dan dia selalu juga mention di status begitu, walaupun saya tidak tahu ya. Tapi teman-teman yang lain ada mention, ternyata foto saya itu sering diletak di status begitu. Jadi dia sering mengatakan cinta itu tidak semestinya memiliki. Cinta itu tidak semestinya tidak harus selalu memiliki. Tapi cinta itu mengikhlaskan, merelakan, membiarkan dia berkembang, bahagia dengan orang lain. Enggak. Tapi ada satu lagi hal yang sangat mengejutkan. Biara yang saya akan masuk ini ujung bulan ini, di nama tempat dia di Tatal. Itu satu rumah retreat. Kemudian biara ini juga ada di sana. Nah, dengan situasi COVID sekarang, semua seminari berkumpul di sana. Jadi jadi ujung bulan ini, karena dia sudah selesai belajar di College Sarawak, jadi dia kembali dan akan menjadi diakon dalam waktu beberapa bulan ini. Dan tempat yang saya pergi juga adalah tempat yang dia berada juga. Wow. Jangan-jangan ada misi terselubung. Enggak ya. Enggak dong. Enggak. Aman ya. Saya mau tanya sih soal what do you feel ya? Apa yang kamu rasain ketika tahu kamu akan berada di sana gitu. Ketika orang yang kamu cintai ternyata juga ada di sana gitu. Apa yang kamu rasain, Jen? Kalau saya, karena memang sudah dari sedia saya sudah menetapkan tujuan saya apa, dan saya juga sudah melepaskan dia. Saya cuma merasa saya merefleksikan secara pribadi. Ini bukan suatu hal yang saya harapkan, bukan maksudnya gimana ya? Mungkin ini juga ada satu pesan untuk Tuhan bagi saya, karena untuk memilih jalan ini khususnya untuk kontemplatif, apalagi kelas surah yang tidak akan keluar lagi, itu satu hal yang sangat berat bagi saya. Tapi mungkin ini juga satu hal yang perlu saya refleksi, apakah benar tujuan saya itu adalah khusus untuk Tuhan ataupun hal yang lain. Memang hati saya rasa ada perasaan takut juga, bagaimana kalau nanti ketika saya di sana saya harus bergumul lagi gitu. Tapi saya sudah menetapkan bahwa tujuan saya adalah Tuhan. Jadi meskipun saya dapat melihat dia, juga mungkin nanti juga saya akan mengikuti ordination dia sebagai diakon ataupun sebagai father. Saya rasa itu satu kekuatan bagi saya. Kadang-kadang rasa sakit itu menguatkan, supaya boleh maju ke depan lagi. Bukan sakit karena tidak memiliki, tapi sakit karena kamu harus berjuang melepaskan, dan juga kamu harus bergembira atas apa yang kamu pilih. Tolong kru kafe mencatat dibuat quote ya, dibuat quote besok pagi ya. Jadi, apa tadi? Kadang rasa sakit itu menguatkan. Ada yang lebih lagi yang terakhir. Kadang rasa sakit itu apa, Jen? Rasa sakit itu boleh menguatkan. Boleh menguatkan. Ya, menguatkan. Oke. Terus
tadi. Nanti catat aja lah ya. Krunya kafe ya, tak tolong ya. Emang ada di sini? Ada Mbak Lia kan? Masih ada di situ semoga. Oke. Ya, Mantap. mantap. Terus Apa yang dipersiapkan? apa yang kamu persiapkan detik-detik sebelum masuk ke biara? Karena kalau kita ya Minggu depan kan katanya Iya, minggu ya, depan. Sabtu depan. 25 tanggal 25. Nah ya minggu next depan, week kan? next week ya. Lalu apa yang kamu persiapkan? Karena kalau mau masuk seminari itu kan kadang, apalagi habis liburan panjang gitu, itu kadang berat gitu kan. So, nah, kamu bagaimana yang kamu rasakan gitu? Karena saya sudah lama mempersiapkan juga. Memang waktu awal-awal, waktu menulis surat juga menunggu keputusan itu, saya ada perasaan takut juga diterima atau tidak begitu. Tapi banyak sekali dalam persiapan saya itu, khususnya secara batin, apa yang sangat saya persiapkan itu adalah bagaimana saya harus melepaskan keluarga saya, serta hal-hal duniawi yang selama ini mungkin saya menikmati. Kemudian saya harus mempersiapkan mentalitas saya bahwa di dalam sana itu tidak semua seperti mungkin yang saya harapkan. Maksudnya, Betul. mungkin saya akan bahagia saja, ataupun mungkin semua akan mulus-mulus. Ya. Tidak, karena saya pernah hidup di dalam biara juga. Sebelum ini, maksudnya saya tinggal bersama sister dengan brother waktu di Kalimantan juga. Jadi saya melihat situasi bagaimana biara itu. Jadi di sini saya mungkin buat teman-teman juga untuk memilih itu di dalam biara itu juga harus mempersiapkan secara mentalitas juga, bahwa harus menetapkan fokus ataupun tujuan apa. Karena kalau ketika dalam biara ternyata tidak seperti yang diharapkan, itu akan membuat down ataupun give up begitu. Jadi yang sangat saya persiapkan itu di dalam doa saya adalah dari segi mentalitas saya, juga kelepasan keluarga ataupun duniawi. Betul. Sebelum Itu melanjutkan. saya ikut pastor. Oke. Akhirnya ketemu di kafe pastor. Mungkin sobat pastor ada yang mau tanya ya, boleh ya, sambil kita ngobrol kalian mau tanya silakan ditulis di kolom komentar, pasti akan kami sampaikan ke Jen ya. Pasti jelas, karena kalau kami kehabisan pertanyaan gitu. Durasinya pendek guys. Tapi yang terakhir ini bagi saya menarik gitu, bahwa seringkali ketika kita masuk gitu ya, itu kan harapan-harapan kita, ekspektasi kita tuh terlalu tinggi gitu. Wah, semuanya itu indah gitu, padahal tidak semua yang akan kita alami di sana itu adalah sesuatu yang indah gitu. Bisa saja itu sangat mengecewakan, sangat bahkan membuat kita sakit hati gitu. Kita nanti ketemu di sana dengan orang-orang yang seperti apa, berkomunitas dengan orang yang seperti apa, kita juga seringkali nggak tahu dan nggak apa yang terjadi di sana, realitasnya itu ya begitu. Dan memang itu semua harus dipersiapkan gitu ya. Kayak dulu waktu masuk seminari kan, awal-awal kan gitu. Ada kata-kata menarik ini Jen dari Cecilia Windy. Terima kasih telah menyakiti hatiku, membuat aku tidak ingin menyakiti orang lain. Pas banget menjadi menara api. Jadi inspiratif ya. Inspiratif ya. Gak mungkin gak kita undang orang inspiratif di kafe pastor. Karena kita tidak inspiratif. Makanya kita undang orang inspiratif. Oke, Jen. Kalau ada pertanyaan silakan loh, sobat pastor ya. Yang sangat penting. Gimana, Jen? Tugas Father, tugas Romo di sana juga sangat penting. Berada di luar juga sangat penting. Banyak menginspirasi juga untuk orang muda, juga untuk semua umat. Kami nggak di luar loh, Jen. Kami di dalam nih, di dalam seminari. Oh iya, nanti kan kalau ke stasi-stasi juga. Ya di dalam. Tapi keluar, tapi sering keluar. Tapi masih pandemi, kami nggak boleh kemana-mana, Jen. Sama di sini. Tapi kalau biara kan sudah terisolasi ya berarti. Ya, aman jadinya. Terus aku tanya nih, kenapa kamu milih kongregasi nih, Saint Prayer? Kok nggak milih yang lain yang juga
modelnya kontemplatif itu? Karena di tempat kami sangat sedikit ya kongregasinya. Kalau di Indonesia itu banyak sekali. Cuman kalau di sini, di tempat saya, itu kami hanya ada 8 kongregasi. Oh, oke. Jadi hanya ada 2 kongregasi yang kontemplatif penuh. Satu itu Claris yang Saint Bokle ini. Kemudian satu lagi OCD. 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 Iya. Karmelit kasut. Karmelit. Jadi yang lain itu aktif. Nah, sebenarnya saya berminat dengan satu kongregasi yang ada di tempat ini juga ada di Indonesia. Itu Putri Karmel. Oh, Karmel mau Ya, masuk Putri Karmel. Di Jawa Barat juga ada. Juga ada Reso. Cuman waktu sebelum ini saya pernah mengikuti mereka sebagai volunteer di sana. Sebab itu saya dapat peluang ke Indonesia melalui mereka. Oke. Cuman ketika saya mengikuti mereka banyak hal yang saya alami dan saya merasa saya ingin hidup untuk kontemplatif, untuk doa. Sebab itu saya memilih. Jadi saya hanya ada 2 pilihan, Bokle juga Karmelit. Oke. Jadi sebenarnya Bokle karena di sana saya merasakan ciri-ciri mereka di dalam kontemplatif itu, mereka mencintai Yesus, juga mencintai diri mereka. Itu yang betul-betul membuatkan saya tersentuh begitu. Jadi tidak hanya mereka mencintai Yesus, itu semua adalah tuntutan setiap umat Kristen. Tapi satu hal yang betul-betul menarik hati saya adalah mereka mengatakan, Clarice sendiri, Saint Clare sendiri mengatakan bahwa kamu harus mencintai diri kamu. Dan itu yang memberi inspirasi kepada saya bahwa selama ini dalam masa pergumulan saya banyak sekali tidak mencintai diri saya. Karena kelemahan saya juga daripada orang lain begitu. Tapi ketika saya mengetahui itu, di sana yang saya berubah bahwa saya mencintai diri saya bukan karena kelebihan saya, tetapi karena kekurangan saya. Karena dalam kekurangan saya, Tuhan mencintai apa yang saya ada. Lebih holy dari kita loh ini kayaknya. Aduh. Mantap. Jadi kayak nggak kuat gitu aku mau. Iya. Mendengar sharingnya ini. Kok bisa begitu? Ya, untuk semua juga. Oh, ada yang tanya nih. Ini. Ya. Sing pertama dulu ya. Kontemplatif itu apa sih? Tapi sebelum itu ada pertanyaan menarik, Jen, yang perlu kita. Kan nanti kamu ke tempat di sana kan, bakal ketemu si bukan mantan sih, kayak kalian mencintai tapi nggak bisa bareng itu kan. Nah itu, iya kan, bener kan, iya kan. Nah, apakah nggak khawatir CLBK jika bertemu nanti di sana, Jen? CLBK itu? Tahu CLBK? CLBK itu cinta lama bersemi kembali. Cinta lama bersemi kembali. Gitu. Apa nggak khawatir akan muncul itu lagi? Gitu? Ya, saya sudah berpikir sih bagaimana nanti kalau saya ketemu dia begitu. Sudah dipersiapkan ya? Sudah dipersiapkan untuk CLBK guys. Iya, jadi saya sudah ada jawaban. Bagus. Bagi saya, cinta itu tidak bisa dihindari. Iya benar-benar. Betul. Perasaan itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Tapi bisa dihindari. Perasaan tidak bisa dihindari. Tapi kamu boleh mengontrolnya. Oke. Perasaan bisa dihindari. Maksudnya adalah memang perasaan itu saya tidak pasti apakah akan saya ada lagi ataupun tidak. Tapi dalam dirinya sendiri saya sentiasa mencintai dia. Tapi bukan lagi cinta duniawi ataupun cinta untuk memiliki.
tapi cinta saya adalah cinta untuk memberi. Sudah direfleksikan mendalam itu ya. Kayak sudah persiapan lama sebelum wawancara sama kami. Betul. Sudah direnungkan lebih dulu. Jadi saya harus tentang apa yang sudah saya refleksikan. Itu akan menjadi kekuatan bagi saya nanti ketika saya menghadapi hal seperti itu. Ya, saya tidak bisa menghindari sekiranya saya ada perasaan, tapi saya akan menetapkan hati saya, pikiran saya bahwa cinta saya adalah untuk memberi. Maksudnya saya memberi dia kepada Tuhan begitu. Jadi saya harus kuat. Kalian doakan saya. Sebenarnya dia juga ragu gitu sebenarnya. Dia juga gini guys. Tadi kan perasaan tidak bisa dihilangkan. Dihindari. Toh tetap akan ada muncul perasaan, tetapi bagaimana itu bisa diolah gitu. Betul. Bahasanya si Jen itu. Kira-kira begitu guys. Nah itu mungkin yang juga kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin ada orang-orang begitu mencintai kita tapi ya wes. Ya enggak, maksudku karena kita sudah di jalan panggilan ini ya akhirnya memberi pengertian saja. Ya ada yang tanya lagi, Kak Jen ini sih buahnya ini kok malah sudah ya, cinta lama bersemi kembali, semangat Kak Jen, semua pilihan hidup harus jadi berkat. Kak Jen, bagaimana awalnya meyakinkan diri ikut Yesus jadi biarawati dan bagaimana reaksi keluarga saat menyampaikan niat tersebut? Ya. Betul ini. Keluarga bagaimana sih Jen? Kalau keluarga, karena mereka sudah tahu saya dari awal itu sudah aktif dengan gereja ataupun dengan Sister Frater, saya banyak ikut dengan mereka. Jadi mereka sudah menerima. Cuman waktu awal-awal saya menyatakan hasrat saya, kakak saya tidak setuju. Jadi awalnya itu sebenarnya saya harus masuk universitas di Sarawak, Art and Designer. Tapi saya memilih untuk ikut pelayanan juga karena saya mengatakan saya mau jadi suster, jadi saya tidak mau lanjut studi. Jadi kakak saya sangat marah dengan saya karena dia sudah urus dengan sekolah-sekolah saya sampai dia marah, lalu dia banting pintu, terus dia ngomong, dia bilang, pergilah kau, jadilah terang dan garam dunia. Maksudnya itu dia siap gitu. Iya, dia bilang begitu, pergilah kau, jadilah terang dan garam dunia, begitu. Karena saya tidak mau lanjut studi. Nah itu mulai saya ada keraguan. Tapi di sana juga saya merasakan kalau saya betul mau ikut Tuhan apa yang Engkau mau begitu. Kalau saya betul mau mengikuti Engkau begitu. Lalu di dalam doa saya ini betul-betul dalam pergumulan sampai saya, Tuhan saya tahu lagi Kau bilang Kau mau supaya saya mengikuti Kau, tapi bagaimana saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan begitu. Betul-betul saya down dan I don't know what should I do gitu. Nah, satu hal yang saya tiba-tiba muncul dalam hati saya itu adalah kata-kata seperti kata-kata dalam suara hati begitu. Siapa yang Engkau ingin senangkan? Apakah Engkau ingin senangkan aku ataupun Engkau ingin senangkan orang lain? Nah, di sana saya menetapkan betul-betul saya rasa itu juga teguran Tuhan begitu. Jadi betul, kalau saya hanya mau menyenangkan keluarga saya ataupun orang lain dengan mengikuti apa yang mereka kehendaki, boleh saja, tapi saya tidak akan bahagia. Jadi saya mengambil satu resiko, saya mau menyenangkan Tuhan. Jadi mulai dari sana itu, ya saya sudah menetapkan, dan walaupun keluarga saya ngomong begitu, tapi saya sudah tidak peduli lagi. Saya jalan terus begitu. Jadi sekarang mereka sudah tidak larang lagi bagi saya, tidak larang saya lagi. Bahkan di rumah saya merasa sudah tidak ada tempat bagi saya di sana, begitu. Jadi itu persiapan diri. Sudah tidak ada tempat bagi saya. Iya kan, suruh pergi dan jadilah garam dunia itu.
Itu positif Itu karena dia atau marah. itu positif atau enggak kata-kata Kan itu? marah, kakaknya itu marah, Oh, tapi marah kan? marahnya munculnya kata-kata kita puji. Iya, betul. Keren ya. Bagus loh. Coba Bapak Ibu kalau marah munculnya kata-kata kita puji. Iblis, iblis. Kan ada ya? Pergilah, jangan mencobai aku lagi ya. Tuh, guys. Nah, ini ada yang tanya sih, kontemplatif itu apa sih, Kak Jen? Ya, kontemplatif itu adalah satu kongregasi yang hidup khusus untuk berdoa saja. Ya, Jadi tidak contemplate. pelayanan, misalnya kalau aktif itu mereka misalnya ada pelayanan di hospital, sekolah, ataupun retreat, ataupun konseling begitu, ataupun di pastoran. Tapi kalau kontemplatif, para suster ini khusus untuk di dalam biara saja dan tidak keluar dan hanya hidup di dalam doa. Jadi jadwal-jadwal mereka itu dari pagi doa, kemudian Jam berapa pagi, ada adorasi. Jam berapa pagi? Kalau di tempat saya ini nanti doanya itu jam 4.30. 4.30 doa pagi, lalu Misa jam 6, juga ada ibadat harian. Jadi itu ada adorasi bergilir 1 jam selama 12 jam. wih, Iya, jadi bergilir. Jadi kehidupan hanya dalam biara, hidup dalam doa, juga ada juga berkebun ataupun aktiviti-aktiviti lain, tapi tidak berada di luar. Jadi hanya dalam biara. Kecuali ada umat yang datang untuk minta konseling, ada tempat khusus untuk konseling begitu. Jadi kontemplatif itu maksudnya hidup berdoa untuk dunia, untuk manusia, dan untuk mencintai Tuhan. Asik. Itu kontemplatif. quote buat besok pagi ya. Banyak loh, quote-nya ini banyak. Bro loh Cafe tolong dapatnya ini. dilihat lagi ya. Ini ada Lani tadi kan. Dalani juga yang ikut ya, tolong dicek lagi buat besok ya. Semangat Mbak Jen, semoga berjaya menjadi suster berkah dalam. Kak Jen, nah ini ada yang pertanyaan menarik Jen. Kamu harus jawab Jen ya. Kak Jen, gimana ya caranya mencintai diri sendiri apalagi suka insecure? Tidak percaya diri. Oh, tidak percaya diri. Saya mempunyai pengalaman bagaimana saya tidak mencintai diri saya, karena banyak sekali orang mungkin iri ataupun saya merasa kurang pede begitu percaya diri. Jadi saya itu saya pernah ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Perasaan gelap begitu, lalu tidak ada orang yang ingin, tidak ada teman yang boleh saya sharingkan apa masalah saya. Nah, di sana itu saya tidak mencintai diri saya dan saya sering kali menyakiti diri saya, sungguh. Jadi saya itu tidak mencintai diri saya. Saya sering kali menyalahkan diri saya atas kesalahan-kesalahan, dan saya sering kali merasa bahwa diri saya itu tidak berguna. Itu dalam masa kegelapan saya ataupun dalam masa saya betul-betul jatuh begitu. Apapun orang cakap tentang saya itu saya rasa sangat negatif dan saya itu sangat pesimis. Jadi sekiranya orang senyum dengan saya sudah merasa bahwa oh ini pasti ngomong yang jelek tentang saya begitu. Nah di sana itu saya merasa bahwa saya ini jelek, saya ini tidak mempunyai kelebihan, dan saya ini sangat banyak sekali kesalahan saya lakukan. Dan bahkan saya itu seringkali menyakiti diri saya. Dan ya sungguh saya pernah menyakiti diri saya banyak sekali hal. Tapi bagaimana saya dapat mencintai diri saya adalah karena tidak ada orang lain yang dapat mengatakan bahwa saya ini bernilai selain daripada Tuhan. Ketika saya berdoa Tuhan, dalam pergumulan saya itu saya merasa seperti Tuhan itu hanya diam, tidak marah ataupun tidak sedih dan tidak ngomong dengan saya. Tapi
apa yang membuatkan saya dapat mencintai diri saya itu adalah ketika di dalam doa saya itu seringkali ada penghiburan dan Yesus itu tidak pernah meninggalkan saya, bahwa ada saja penghiburan dalam kehidupan saya. Jadi di sana yang mulai saya mencintai diri saya, bahwa di dalam segala kelemahan saya, Tuhan tidak memilih saya karena kelebihan saya, tetapi Dia memilih saya dan Dia lebih mencintai saya karena kekurangan saya. Kenapa? Karena kekurangan saya. Karena melalui kekurangan saya itu saya mencari Tuhan. Dan ketika saya mencari Tuhan itu, di sana saya memiliki nilai bahwa saya masih berguna untuk Tuhan. Mungkin untuk dunia saya tidak bernilai, tapi untuk Tuhan saya bernilai. Karena bagi Dia tidak ada satu debu pun yang tidak bernilai yang Dia perhatikan. Jadi di sana yang mulai saya mencintai diri saya, dan di sana saya mulai berubah tanggapan terhadap dunia, terhadap orang lain. Jadi teman-teman, untuk jawaban yang tadi bagaimana mencintai diri, percayalah satu saja hal, kamu tidak perlu mendengar kata orang ataupun apa saja, karena kadang-kadang itu tidak masuk dalam diri. Bila kamu mengalami betul-betul keterpurukan, tapi satu hal yang perlu diingat itu adalah tidak ada satu titik pun debu ataupun satu hal pun yang tidak bernilai bagi Tuhan. Jadi Tuhan mencintai karena kelemahan manusia, karena dalam kelemahan itu manusia mau mencari Tuhan. Itu yang membuatkan saya dapat mencintai diri saya. Mantap. Aduh. Apakah itu membantu? Oh, sangat membantu dan menginspirasi kan. Nah, itu ada yang bilang kayak gitu ya. Iya, yang tanya itu tadi mau. Yang tanya itu. Waduh, kenapa jadi terharu banget denger sharingnya, Jin? Oh. Ini setelah refleksi panjang. Betul. Setahun ya. Setahun di Cafe Pastor. Ya begini, guys. Kalau setia di Cafe Pastor setahun, refleksinya mendalam. Ya. Padahal apalah Betul. gitu. Dalam 1 tahun ini, dalam pergumulan saya sampai saya membuat keputusan itu karena Cafe Pastor juga. Waduh, apa yang kamu cari, Jen? Padahal kalau malam yang nyanyi-nyanyi. Tapi kita belum pernah bertanya loh, Jen. Kenapa kamu bisa tiba-tiba nongkrong bareng di Cafe Pastor? Kenapa tahu Cafe Pastor? Karena kan di Malaysia kan. Nggak pernah terbayang di pikiran kita tuh bakal ada orang dari Malaysia nongkrong di Cafe Pastor itu. Nggak pernah terbayangkan. Oh ya. Sebab sebelum ini kan saya pelayanan, jadi saya tidak aktif di media sosial. Tapi sejak 1 tahun ini saya tidak aktif lagi begitu. Jadi saya keluar dari komunitas saya yang pelayanan. Saya keluar dari komunitas dan di sanalah mulai zaman kegelapan. Zaman kegelapan begitu. Jadi waktu saya mulai pegang HP lagi, handphone. Jadi saya mulai cari-cari kongregasi begitu, dan juga sebenarnya mau lari kemana begitu. Mau pergi kemana begitu. Lalu ketika cari-cari di IG, itu saya menemukan Cafe Pastor. Jadi mula-mula itu saya hanya follow saja begitu. Jadi pertama kali ikut itu saya tidak mengerti. Iya, saya tidak mengerti ini apa begitu. Tapi saya rasa itu karena saya tidak dapat berdoa, doa pribadi itu saya tidak bisa lagi. Jadi saya hanya bilang, ya sudah, saya pasang Cafe Pastor saja, mereka berdoa, saya dengar. Gitu ya, bagus. Kayaknya banyak begitu, tapi nggak apa-apa, Mo. Ternyata bisa memantik orang berdoa. Iya, betul. Oke. Iya, saya suruh orang berdoa begitu, maksudnya. Jadi karena saya tidak dapat berdoa lagi, saya tidak dapat berdoa, apapun yang saya doa itu saya hanya mempersoalkan. Kalau misalnya saya doa kerahiman, lalu saya mempersoalkan, Tuhan, saya doa kerahiman, kamu bukan kerahiman pun begitu. Nah itu
Iya. Masa kegelapan ya Masa kan? kegelapan. Ketika ketemu KW Pastor. Iya. Jadi saya on saja, saya pasang sejak KV Pastor, biar pastornya berdoa saya dengar begitu. Tapi berjalannya waktu, saya rasa itu juga berkat dari doa-doa pada, juga dari mungkin rahmat dari Tuhan. Jadi di sana lagi saya membuka hati dengan keceriaan para Romo Tio dengan Romo Pepi. Jadi saya terhibur di sana. Jadi mulai saya menulis doa. Doa pertama saya tulis itu adalah doa penyembuhan batin. Kemudian yang kedua itu saya mohon kekuatan. Sebenarnya semua diri saya, tapi saya pakai nama orang lain. Oh gitu. Ya. Kemudian setelah beberapa bulan kemudian lagi, di sana mulai saya terbuka hati lagi untuk untuk masuk lagi dalam panggilan. Jadi itulah saya mulai tulis mohon supaya diterima dalam Pokle, dan sekarang doa saya dijawab. Saya rasa semua doa-doa saya dalam KV Pastor itu dijawab. Dan bukan karena kami, karena tapi Tuhan. karena kesungguhan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Dan bayangkan ini ini soal juga cinta yang direfleksikan oleh Jen. Bayangkan dia setahun doa di KV Pastor, setelah doanya terkabul dia ninggalin kita. Tapi kan itu sesuatu yang lebih baik. Ya, untuk masuk biara. Keren Jen. Iya, banyak berkat dalam KV Pastor. Jadi saya sudah rasa seperti ini satu keluarga begitu, walaupun sejauh. Bagus. Ya kami juga merasa satu keluarga. Jadi nanti kalau kita butuh konseling, kita ke biaranya dia. Berarti kita harus ke luar negeri. Harus ke Malaysia. Permisi suster. Ayo kalau kesempatan datang ke Malaysia, banyak teman-teman bisa bawa. Waduh. Tapi gini, kalau kita ke Malaysia nggak ada Jen kan di biara, nggak ada yang ngontak dia kan, ya, bingung gitu. Susah. Dik, permisi suster mau konseling. Dia mau konseling dengan siapa? Suster Jen gitu. Jadi menuju khususnya. Terus kamu nanti pakai yang itu Jen, apa? Kerudung itu ya? Belum ya? Prosesnya gimana sih? Untuk masih aspiran nanti, jadi aspirannya itu kurang lebih dalam beberapa bulan baru masuk postulan lagi. Postulan mereka baru pakai kerudung. Oke, mantap. Ada pertanyaan lagi mungkin dari sobat pastor yang sedang nonton di IG itu. Di IG sedikit ya, tapi di YouTube ada 44 orang yang stay dari tadi. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan dari di IG. Di IG ada beberapa pertanyaan akan kami tanyakan ya. Ya. Semangat Jen. Oh enggak ada ya? Mantap Jen, hidup harus menyenangkan hati Tuhan. Sudah malam lagi. Wah ini sudah. Jadi nanti minggu depan Jen nggak bakal join lagi ya, sedih. Wah. Sedih dong. Ya. Suatu saat ada KV Pastor cabang Malaysia. Bercabang-cabang ini ya. Mungkin kamu nanti di biara ada bisa live streaming gitu Jen. Jadi bisa kita. Mana mungkin? Nggak mungkin ya. Ada Ada internet juga. ya? Wah iya. Pernah teman mereka itu ada juga. Oh iya, boleh lah. Iya, jadi susternya itu modern juga. Jadi Modern juga. Mereka pegang juga. Oke. Oh, jadi kamu nanti juga pegang HP juga di sana? Bisa no berarti. Pasti ya kalau aspiran. Oh, masih aspiran. Masih aspiran. Ya, mungkin nanti setelah jadi suster baru. Meskipun kamu di biara, kita bisa tetap Betul. kontak. Jadi kalau kita ke Malaysia ada yang bawa kita. Mana mungkin dia bisa keluar. Lu kan enggak bisa. Tapi kan kalau pastor biasanya boleh kunjungi ke biara. Ya, Aspiran berapa lama, postulan berapa lama, dan jadi suster berapa lama waktunya? ya. Terakhir pesan-pesan. Ya. Ini itu dulu. Tahapan-tahapan sampai menjadi seorang suster itu. Tahapan ya. Aspiran berapa tahun? Kongregasi, Postulan. setiap kongregasi beda. Iya. Belibet. Kalau kamu nanti bagaimana prosesnya untuk sampai jadi suster? Itu tergantung dari mereka yang made. Tapi setahu saya untuk aspiran itu
tidak lama karena mereka melihat bagaimana perkembangan spiritual ataupun persiapan calon. Jadi aspiran itu dalam waktu 6 bulan ataupun setahun. Jadi kalau mereka melihat ini sudah siap, dipersingkatkan lagi begitu. Kemudian postulan 1 tahun, masuk novis. Novis itu ada 2 tahun. Kemudian kaul pertama ataupun kaul sementara itu 4 tahun. Kecuali mau tunda juga boleh. Kemudian baru kaul kekal. Oke. Panjang ya. Masih panjang Jen perjalananmu. Saya kira masih panjang perjalananmu. Dan iya, masih panjang. Waktu untuk kita ngobrol kayaknya sudah selesai karena sudah malam. Ini sudah ganti hari loh di sana loh. Di sana sudah ganti hari ya? Udah jam 12 lebih loh. Ya, sudah 12.15. Aduh. Ya karena ngobrolnya asik ya. Iya, Dan betul. nah, lalu mungkin terakhir ya Romo, apa? Oh ya, mungkin ini pesan-pesan atau apapun yang boleh kamu katakan kepada sobat pastor, kepada mereka orang muda, mungkin mereka yang sedang bergulat juga, bergumul juga, sedang berdiscernment dengan panggilan mereka, mungkin kamu bisa mengatakan sesuatu untuk mereka. Pesan saya untuk semua teman-teman juga ataupun cafe pastor, siapa saja ataupun di mana saja Anda berada, pesan saya singkat saja supaya Anda semua tidak lupa. Oke. Jadi singkat saja, jadi sesuai untuk semua kategori umur ataupun siapapun Anda. Pesan saya begini. Sekiranya Anda jatuh 7 kali, kamu harus bangun 8 kali. Oke. Sudah. Sudah singkat. Artinya apa? Artinya apa? Maknanya yang lebih dalam. Maknanya dalam kehidupan kita itu kita akan sentiasa jatuh, akan sentiasa mengalami kegagalan, akan sentiasa mengalami keputusasaan ataupun kegelapan. Tapi di dalam kejatuhan itu, sekiranya kamu jatuh sebanyak 7 kali, kamu harus bangun, bangkit, berubah sebanyak 8 kali. Iya. Sekiranya kamu jatuh 9 kali, kamu harus bangun 10 kali lagi. Begitu seterusnya. Sekiranya jatuh 16 kali, bangun 17 kali lagi. Betul. Maksudnya jangan menyerah untuk bangun. Oke, baik. Dan jangan mudah jatuh ya guys. Tapi jangan jatuh. Jangan kebanyakan jatuh ya. Sakit guys kalau jatuh. Jangan jatuh. Maksudnya adalah manusia sentiasa ada kelemahan. Iya. Tapi jangan menyerah dengan kelemahan. Karena kalau menyerah, kamu tidak akan menikmati kehidupan untuk besok hari. Oke. Mantap. Itu. Kisahnya tuh padat ya. Betul. Daging semua. Iya. Karena kan dia sudah bergulat dengan itu semua. Iya. Jadi yang dibagikan adalah ya memang buah-buah refleksi yang telah dia dapatkan itu. Iya, dan menarik ya perjalanan. Saya kira kalau kita bagikan untuk orang-orang muda, yaitu untuk teman-teman cewek misalkan di luar sana, ya. Jen ini kan mau ya, masih muda, gitu, mau menyerahkan diri untuk Tuhan, untuk menjadi seorang suster di tempat yang tidak mudah, apalagi suster yang tidak aktif, yang kontemplatif, yang tidak di dunia tetapi berada di balik tembok biara. Itu. Berdoa untuk dunia. Dan kita senantiasa berdoa ya untuk Jen, semoga semangat terus. Semakin mantap dalam panggilan ya. Semakin mantap dalam panggilan. Ditunggu fotonya pakai baju suster. Wah, mantap. Kayaknya dia jadi susternya. Kirim. Oke. Menarik ini. Iya, Suster ya. Oke. Baik, gitu aja. Terima kasih Jen. Terima kasih Jen. Pastor. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya. Bye. Bye Jen, terima kasih banyak. Thank you. Tadi itu telepon bersama Iya. Jennifer. Tadi namanya siapa?
Oh, Panjang, susah panjang. ya namanya itu Jen. Onjun Wih apa gitu loh. Itu nama bapaknya itu. Oh iya. Ya itu kan dia tadi bilang begitu. Iya. Itu. Yang terakhir. Aku jadi speechless ngomong apa mau. Ya, apa yang sudah didengarkan ya simpulkan sendiri masing-masing. Simpulkan sendiri Banyak yang menginspirasi, banyak yang baik, yang bisa kita timba dari pengalaman Jen, dari kisah-kisahnya. Semoga menginspirasi, bisa menjadi berkat juga untuk banyak orang yang mendengarkan. Kalau kalian nonton itu malah yang waktu ikut Zoom itu malah lebih Oh, membuat jadi kita itu dengerin tuh detail sekali loh. banyak yang nangis gitu loh karena Betul. dia ceritanya detail gitu tentang pergulatannya, tentang kisah-kisah cintanya, Betul, kisah-kisah ya, satu aja kisah cintanya, kisah pergumulannya. Betul. Oh itu sampai membuat meneteskan air mata di antara yang peserta Zoom itu. Meskipun waktu enggak banyak ya, tapi malah semakin menggugah hati gitu. Betul. Itu aja untuk malam hari ini. Terima kasih, kita senantiasa berdoa untuk Jen, semoga dia juga senantiasa kuat dia di dalam jalan Magda meskipun tidak mudah. Betul. Wih, saya membayangkan itu berat sekali itu pasti nggak boleh kemana-mana. Iya, Hidupnya hanya untuk berdoa, iya, bekerja. iya. Kan prinsipnya kontemplatif itu ora berdoa dan bekerja. Jadi pekerjaannya juga digunakan untuk menghidupi komunitasnya ini. Gitu. Dan biasanya dibagi tiga jam itu. 8 jam bekerja, 8 jam berdoa, 8 jam istirahat. Betul. Ya itulah kehidupan menarik di kekayaan gereja Katolik. Betul, itu indah. Suatu tempat yang bagi orang tidak terlalu diperhatikan tetapi itu memberi dampak yang luar biasa untuk dunia. Betul. Bahkan ini Teresia Lisieux kalau nggak salah atau Teresia Avila itu dia juga adalah seorang kontemplatif. Dia dijadikan pelindung misi bahkan oleh gereja. Padahal dia kontemplatif ya. Bukan karena dia pergi kemana-mana, Bukan. tetapi karena dengan doa-doanya dia menyertai banyak misionaris dimanapun mereka berada. Oh yang terbaring di itu. Iya. Yang sampai terbaring di tapi dia tetap punya harapan dan cinta kepada Tuhan dengan kondisinya begitu. Betul. Saya kira kita semua juga diajak untuk punya sesuatu hal ya, paling enggak di tengah pandemi ini ya. Saya kira doa itu sangat menjadi kekuatan saya kira dalam kehidupan. Meskipun kita tidak merasa terlalu berdampak ya, tetapi Kecil-kecil itu. ya mungkin malah kita disertai dilindungi Tuhan oleh karena doa-doa kita. Seharusnya kita yang harusnya sudah kena tapi malah belum, atau tidak gitu. Nah kayak gitu. Nah, itu. Kenapa jadi gitu? Artinya sungguh-sungguh ya kita diajak untuk semakin punya harapan gitu lah kepada Tuhan di tengah situasi. Bahkan kalau kita sudah terpapar misalkan ya, banyak sekarang saya tuh setiap jam 9 malam tuh itu novena sama anak-anak KMK itu banyak ikut dan banyak doa gitu untuk kita semua itu. Dan saya kira momen kebersamaan kumpul berdoa bersama inilah yang menjadi kekuatan. Dengan siapapun kalian gitu ya. Dengan keluarga apalagi saling menguatkan, saling meneguhkan. Banyak keluarga yang ini juga tuh video call gitu sama mereka yang isoman gitu. Iya, video call isolasi mandiri gitu. Dan ngobrol sama orang Fusi kapan hari memang momen-momen inilah banyak orang yang membutuhkan doa-doa kita. Betul. Maka kenapa kok di Karya Pastor kita selalu membaca ini ya doa, karena memang doa itu penting gitu untuk kehidupan kita. Karena doa ya, do re mi fa sol la si do yang pertama ya. Abjad ya, alfabet A yang pertama, doa gitu. Do dan A, semuanya yang pertama. Jadi doa itu yang pertama guys. Gitu. Emang do itu pertama atau terakhir? Do yang pertama, do re mi fa sol la si do. Buka dengan tanda salib, tutup dengan tanda salib. Pas noae bos. Saya kira mau dikasih apa singkatan kepanjangan dari DOA gitu.